Well, hello guys, welcome back to my channel. Apa kabar kalian hari ini? Aku harap kalian semua dalam keadaan yang happy dan tentunya sehat selalu. Sebelum kita masuk ke dalam video kali ini, aku harap kalian mau support aku. Caranya so easy peasy lemon squeezy guys. Just click the subscribe button dan jangan lupa juga buat hit the bell supaya kalian bisa tahu kalau misalnya aku masukin video baru. Are you ready guys? Let's go. Oh, apa yang kalian pikirkan ketika aku nyebutin sebuah nama negara, yaitu Korea Selatan? K-pop, pemandangan yang indah, atau negara maju yang pengen kamu tuju suatu hari nanti, atau segala gambaran yang indah dan bagus-bagus mengenai Korea Selatan? Tapi guys, tidak selamanya Korea Selatan memiliki cerita indahnya terus-terusan. Nah, kali ini adalah sebuah kasus yang pengen aku bahas mengenai seorang serial killers. Yoo Yong-chul merupakan seorang pria yang lahir pada 18 April 1970 yang lahir di Mapogu, Korea Selatan. Nah, Yoo Yong-chul ini lahir dari keluarga yang kurang mampu dan tinggal bersama sang ayah yang merupakan veteran perang Vietnam. Ia memiliki keluarga 2 orang kakak laki-laki beserta dengan 1 orang kakak perempuan. Sejak kecil ia memang memiliki penyakit keturunan epilepsi dan juga memang dikenal sebagai orang yang sering banget membuat masalah. Dia pada saat kecil juga pernah ditahan karena melakukan sebuah kejahatan. Nah, Yoo Yong-chul ini merupakan seorang pria yang cukup terkenal di Korea Selatan karena tindakannya pada saat itu. Sejak September 2003 hingga Juli 2004, ia tiba-tiba mengaku bahwa ia telah menghabisi nyawa 21 orang yang tidak dia kenal. Nah, korbannya Yoo Yong-chul ini sendiri merupakan orang-orang kaya yang sudah lanjut usia. Tapi bukan tanpa alasan dia melakukan hal ini. Ia mengaku bahwa melakukan hal ini karena ia merasa iri dengan para orang-orang kaya tersebut, guys. Namun beberapa kali ia menghabisi nyawa para orang kaya yang lanjut usia ini, ia tiba-tiba mengganti targetnya menjadi wanita penghibur. Ini juga bukan tanpa alasan, melainkan karena ia merasa sakit hati dengan para wanita tersebut. Karena ia memiliki pengalaman pada saat dia masih ada di dalam penjara pada tahun 2000-an karena suatu kesalahan yang ia lakukan, istrinya itu pernah menceraikannya pada saat itu. Nah, kemudian setelah keluar dari penjara, dia tuh sempat punya hubungan sama another wanita penghibur juga. Nah, pada saat itu Yu sendiri pengen banget untuk tidak lagi melakukan kejahatan, berhenti melakukan kejahatan pada saat ia memulai hubungan barunya dengan wanita ini. Namun pada saat Yoo Yong-chul ingin melamar wanita ini, si wanitanya ternyata udah tahu nih catatan kriminalnya Yoo Yong-chul dan tidak ingin melanjutkan hubungan dengan dia. Nah, itulah alasan mengapa Yoo Yong-chul mengganti targetnya dari orang-orang kaya yang lanjut usia ke wanita penghibur karena balas dendam. Nah, memang ternyata faktanya Yoo Yong-chul ini sudah sering kali keluar masuk penjara karena kesalahan-kesalahan seperti mencuri, perampokan, penjualan pornografi anak, pemalsuan identitas, dan pelecehan seksual terhadap anak kecil. Yoo Yong-chul menghabisi para korbannya yaitu orang-orang kaya lanjut usia dengan cara memukul kepala mereka dengan palu. Nah, anehnya polisi pada setiap kali kasus ini terjadi menganggap bahwa kasus ini tuh terjadi karena atau motif perampokan belaka. Namun setelah diadakannya investigasi lebih lanjut, mereka akhirnya menyadari bahwa ada yang aneh dari kasus ini karena tidak ada barang-barang berharga yang hilang di rumah orang-orang tersebut. Sedangkan aksinya untuk para wanita penghibur tersebut, Yoo Yong-chul akan mengundang mereka ke apartemennya, kemudian melakukan tugasnya bersama mereka, setelah itu langsung menghabisi nyawa mereka. Yoo Yong-chul sendiri diketahui dan memang mengaku bahwa ia telah memutilasi korbannya, kemudian memotongnya menjadi 15 hingga 18 bagian dan dikuburkan di sekitar Korea Selatan. Setidaknya ada 11 jasad yang ia akui telah ia mutilasi. Ia juga mengaku bahwa ia memakan daging beserta dengan hati para korbannya secara mentah-mentah.
Setelah interogasi berlangsung, polisi kemudian menemukan 11 jasad yang telah dimutilasi oleh Yoo Yong-chul ini di belakang gunung, ya, di belakang kuil Bongwon. Setelah penangkapannya Yoo Yong-chul ini, pastinya media Korea Selatan juga sangat heboh, begitu juga dengan masyarakat menjadi sangat heboh juga dengan pengakuan Yoo Yong-chul tersebut. Kemudian para tetangganya Yoo Yong-chul juga mengakui bahwa memang sering terdengar suara-suara aneh dari rumahnya Yoo Yong-chul, beserta juga ada jeritan-jeritan yang kadang suka terdengar dan adanya dentuman benda-benda keras. Yoo Yong-chul ini mengakui bahwa ia itu terinspirasi, guys. Terinspirasi dari seorang serial killers dari Korea Selatan yang juga terkenal di sana, yaitu Jong Do-yong, yang juga telah menghabisi 9 nyawa pada tahun 2000-an. Yoo kemudian dijatuhi hukuman mati pada 13 Desember 2004. Nah, pada saat itu hukuman mati di Korea Selatan itu sudah dihapuskan ya guys. Namun, karena kuatnya, banyaknya support dan dorongan terhadap hukuman mati yang harus dijalankan sama Yoo Yong-chul ini agar dilaksanakan, maka pada saat itu juga hukuman mati di Korea Selatan kembali dilaksanakan. Dan Yoo Yong-chul akhirnya dihukum mati di Korea Selatan. Dan aksi dari Yoo Yong-chul ini kemudian juga diadaptasi ke sebuah film berjudul The Chaser dan mendapatkan respon yang cukup baik dari para penontonnya, guys. So, gimana menurut kalian tentang kasus ini? Kalian boleh komen di bawah. Dan menurut aku, everything about serial killers is selalu yang kita dengar adalah sejarah atau background dari si serial killers itu sendiri. Dan biasanya sejarahnya atau backgroundnya mereka adalah background yang dark. Punya background ketidakharmonisan dalam rumah, punya background yang tidak rukun atau tidak damai atau tidak baik di dalam keluarganya sendiri. By the way guys, aku harap kalian nggak sama kayak Yoo Yong-chul ini guys, karena dia seperti tadi yang aku udah kasih tahu sama kalian bahwa dia itu terinspirasi dari serial killers yang lainnya. Nah, serial killers yang terinspirasi ini adalah salah satu serial killers yang terkenal juga di Korea Selatan, digadang-gadang jadi kayak yang pertama di Korea Selatan pada saat itu. Dan aku harap sih kita itu tidak akan terinspirasi oleh sesuatu yang buruk dan tidak akan terinspirasi oleh sesuatu yang jahat atau evil ya guys. Karena semua hal yang aku ceritakan ataupun yang orang-orang lain ceritakan yang tidak baik ataupun menceritakan sesuatu berita yang tidak baik mengenai menghabisi nyawa, kemudian tindakan kriminal lainnya, itu sepatutnya harus kita jadikan pelajaran guys. Sepatutnya harus kita benar-benar pikirkan bahwa yang kehilangan bukanlah hanya si korbannya aja gitu loh, tetapi juga si keluarga, kemudian teman-teman, kerabat, dan kenalan-kenalan yang menyayangi si korban gitu. Dan pastinya keluarga si pelaku juga pasti akan kehilangan orang yang mereka peduliin ya. Of course pelakunya juga pasti akan dihukum, seperti kayak misalnya Yoo Yong-chul mendapatkan hukuman mati, ya pastinya keluarga pelaku juga kehilangan dia gitu. So, apapun alasannya, aku berdoa buat kita semua, buat semua siapapun yang nonton video ini, bahwa kita harus mengambil pelajaran dari kasus-kasus seperti ini guys, dan tidak untuk diikuti. So, gimana menurut kalian sama kasus ini? Kalian boleh komen di bawah. Nah, bagi kalian yang misalnya punya satu kasus yang pengen aku bahas, kalian juga boleh langsung komen, ataupun kalian juga boleh langsung DM ke Instagram aku. Aku ada taruh linknya di description box, kalian boleh feel free to click guys. So, thank you so much and see you on the next video.